Shalom Jemaat FLC, selamat datang di ibadah online dari Forward Living Church. Mari kita sambut hari yang dijadikan Tuhan bagi saudara dan saya. Sambut dengan sukacita, sambut dengan antusias dan rasakan hadirat Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Saudara, hari ini adalah hari yang dianugerahkan Tuhan bagi saudara dan saya. Karena hari ini dengan sukacita, saya mau katakan, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan Dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Bahkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, mari dengan sukacita penuh kita sambut hadirat Tuhan pada saat ini. Dan masuk lebih dalam lagi untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan menjadi rema bagi saudara sekalian. Dan bagi saudara yang memiliki anak, mari kita dampingi juga anak-anak kita untuk mengikuti Kids Online Service yang juga kami sediakan di FLC YouTube channel. Percayalah, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang bertumbuh, anak-anak yang kuat secara rohani dan mempermuliakan Allah dalam kehidupannya. Mari kembali saat ini kita persiapkan hati untuk memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Let's pray Jesus together. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah sebab karya-Mu sempurna dalam setiap kami Tuhan. Dan kami percaya itu adalah kemenangan buat setiap kami Tuhan saat ini. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Angkat suaramu, nyanyikan pujian ini. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku
agar indah bagimu. Sekali lagi nyatakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Karyamu sempurna Tuhan. Hari ini kami melihat keajaiban-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu mengubah setiap kehidupan kami lebih lagi Tuhan. Yesus Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Mari yakini pujian ini. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Katakan, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Kami mau terima, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia yang sanggup ubahkan. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Yakini sesuatu pasti terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Kami yakini Tuhan, pemulihan terjadi di hidup kami. Hari ini setiap kami terima kebebasan yang baru dari-Mu, kemenangan yang baru dari-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Kaulah Raja. Engkau hidup, Engkau bangkit di dalam kami. Dan tidak ada Allah yang selain daripada-Mu. Yesus Tuhan, terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu, kebesaran yang Kau berikan dalam hidup kami. Kau mencurahkan Roh-Mu atas kami. Kau mencurahkan Roh-Mu atas kami. Dan Roh-Mu yang membasuh setiap kami, mengalirkan kasih Kristus.
Namamu ajaib, namamu besar Tuhan. Sebab kami percaya waktu firman-Mu berkata bahwa ketika dia naik ke surga, dia akan mengirimkan seorang penolong bagi setiap kami Tuhan. Dan kami mau percaya bahwa hari ini kami terima penolong dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyadari bahwa Kristus yang telah hidup dalam kami, untuk selama-lamanya dia mau hidup dalam kehidupan kami. Kami mau terima Engkau Tuhan, kami mau terima Engkau ya Roh Kudus sebagai penolong dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tidak akan pernah berjalan lagi dalam ketakutan Tuhan, kami tidak akan pernah berjalan lagi dalam kegagalan. Karena kami percaya penolong kami adalah penolong yang hidup. Kami percaya penolong kami, penolong yang hidup. Engkau adalah Raja di atas segala Raja Tuhan, dan biarlah hari ini Tuhan namamu saja yang disanjung. Namamu saja yang dimasyurkan Tuhan. Biarlah setiap kami memuji dan menyurahkan namamu Tuhan. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Katakan pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Kami mau bersuka, ku bersuka atas perbuatanmu untuk selamanya. Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sekali lagi nyatakan pujian ini buat Tuhan Yesus. Sing it out. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu selamanya. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang Kau berikan, hari yang Kau jadikan. Biarlah setiap penyembahan, pujian yang kami naikkan Tuhan menyenangkan Engkau Tuhan. Ada beberapa pokok-pokok doa yang kami juga ingin persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, keluarga FLC Tuhan, dalam kondisi yang saat ini sedang terjadi, mengalami bahkan dunia dan secara khusus Indonesia Tuhan, di mana kami sedang mengalami suatu wabah virus dari COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan melalui tempat ini, di dalam nama Yesus, biarlah seluruh keluarga FLC Tuhan boleh tetap dalam ada jamahan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam ODP, PDP, bahkan di dalam positif COVID sekalipun Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang perkasa, bahkan melalui bilur-bilur-Mu, darah-Mu yang tercurah. Bahkan kesembuhan saat ini sedang terjadi Tuhan. Kami percaya ada kuasa kasih-Mu terus menjamah anak-anak-Mu dalam perlindungan penyertaan-Mu. Dan di dalam nama Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kesegaran, ada sukacita, ada kuasa-Mu yang bekerja
di tengah-tengah setiap keluarga dari FLC secara khusus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini ada di garda depan. Para dokter, para perawat, anak-anak-Mu yang terus diberikan talenta sebagai medis. Mari Tuhan berikan mereka hikmat, urapan yang baru. Mereka boleh memberikan juga kesembuhan. Kau pakai tangan-tangan mereka Tuhan untuk virus ini boleh teratasi dengan kuasa kasih-Mu. Dengan semangat mereka boleh bekerja bahu-membahu, bahkan dengan segenap hati, segenap kekuatan, dengan segenap sukacita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih juga Bapa, kami berdoa untuk kondisi yang saat ini terjadi Tuhan. Bahkan banyak orang yang mungkin mengalami PHK, dirumahkan, bekerja dari rumah Tuhan. Mari ada penghasilan yang berkurang, sehingga perekonomian yang terjadi saat ini Tuhan, membuat anak-anak-Mu mungkin ada dalam kesesakan, pergumulan, tekanan Tuhan secara ekonomi. Kami percaya Engkau Allah yang bekerja, Allah yang luar biasa. Bahkan Allah yang akan berikan jalan keluar, Allah yang akan berikan kemenangan. Bahkan kami akan melihat setiap anak-anak-Mu akan berjalan dari kemuliaan, lepas kemuliaan. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, biarlah pemulihan secara ekonomi boleh kembali. Dan Tuhan menjadi kebanggaan Engkau yang berdaulat atas perekonomian Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji dan hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan juga bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa atau prayer request, saudara dapat mengirimkan melalui nomor telepon atau WA yang tertera di layar saudara. Jangan lupa mengirimkan kembali praise report jika ada doa-doa saudara yang sudah terjawab, biar sukacita semakin penuh dalam kehidupan. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh our senior pastor, Pastor Joshua Supit, mari sama-sama kita ambil waktu sejenak untuk membaca Daily Bible Verse for Today. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk saudara, lalu kita akan membacanya bersama-sama. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan ini boleh saudara tangkap dan menjadi rema, dan sungguh boleh menjadi berkat dalam kehidupan saudara. Mari kembali saya mengundang saudara untuk mempersiapkan hati dan buka telinga rohani saudara dan tangkap isi hati Tuhan. Dengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini bersama-sama dengan sungguh-sungguh dan dengan antusias. Tuhan Yesus memberkati. Hai FLC Family, teruslah bergabung dan ikuti konten-konten menarik yang dapat Anda akses di FLC YouTube channel selama masa pembatasan interaksi ini. Pastinya akan sangat berguna untuk membangun diri Anda dan iman Anda selama Anda berada di rumah saja. Juga, Anda diberi kesempatan untuk dapat menabur dan memberkati pelayanan gereja Tuhan melalui bank transfer yang tersedia di 70 90 800 633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan semua keluarga FLC. Kalau hari ini ada di antara saudara baru pertama kali mengikuti FLC online YouTube channel ini, saya ucapkan selamat datang. Hari ini hari yang istimewa buat kita semua, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya percaya hari ini Tuhan Yesus secara pribadi dalam pimpinan Roh Kudus di kehidupan kita akan berbicara dengan sangat jelas dalam musim keadaan kehidupan kita, dalam masa PSBB, dan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ada berkat besar yang kita akan belajar sama-sama pada hari ini. Sebelumnya, yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami menyatukan hati kehidupan kami berseru kepadamu. Biar di hari yang istimewa, kami memperingati kembali kenaikan-Mu. Kami menerima berkat, kami belajar yang langsung daripadamu tentang apapun yang Kau kehendaki di kehidupan kami. Dalam musim, dalam keadaan saat ini, di masa PSBB, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biar kami bisa terus belajar dari firman-Mu, berkat-berkat yang Kau sudah titipkan dalam kenaikan-Mu ke surga bagi kami semua. Kami siap terima firman-Mu, berbicaralah seperti yang Kau mau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan sama-sama coba merenungi apa yang Tuhan ingin sampaikan. Berkat apa yang kita bisa terima dalam situasi yang mungkin buat kita semua bahkan dunia tidak mudah. Tapi tidak kebetulan kalau hari ini Kamis 21 Mei 2020 sebagai tubuh Kristus kita kembali memperingati kenaikan Dia. Alkitab berkata apa di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9? Firman-Nya berkata, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bicara Kisah Para Rasul 1, kita semua tahu ini adalah perikop tentang kenaikan Yesus ke surga. Dan ternyata sesudah Ia mengatakan demikian, baru Dia terangkat seperti yang tertulis di ayat yang ke-9. Apa sih yang Yesus katakan sebelumnya? Kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul 1 di ayat yang ke-6, di mana murid-muridnya bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan Yesus menjawab, Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya kapan. Sebab kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung dunia. Murid-muridnya bertanya, Tuhan, mau tidak memulihkan kerajaan bagi Israel? Sebenarnya pertanyaan yang sama juga nih. Kita mungkin lagi sering ajukan. Setiap saat bahkan setiap hari dengan harapan pandemik ini COVID-19 bisa beres cepat. Supaya tidak ada PSBB. Supaya kita bisa beraktivitas normal lagi. Supaya kita bisa mengerjakan strategi, rencana untuk setiap tujuan dan goal kita untuk tahun 2020 ini. Tapi dari jawaban Yesus kepada murid-muridnya dengan berkata, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya kapan. Tetapi kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan tidak berhenti di situ, dan menjadi saksiku terus sampai ke ujung dunia. Ini bicara tentang sudut pandang, cara berpikir, perspektif yang berbeda yang juga harusnya kita bisa terima di kehidupan kita hari-hari ini. Supaya kita sadar bahwa dalam kehidupan kita hari-hari ini, sekalipun kita punya rencana, sekalipun kita punya strategi, kita pengen banget semuanya sesuai waktu dan tujuan kita, jangan lupa hidup kita ada dalam kendalinya Tuhan. Terlepas rencana cita-cita kita, hidup kita semua ini sebagai murid-murid Yesus, sebagai anak-anaknya, sebagai tubuh Kristus itu hidup dalam misi dan rencananya Tuhan. Dan gak bisa dipungkiri keadaan kita sekarang menghadapi COVID-19 gak bisa dihindari. Tapi bukan berarti Tuhan lepas tangan dan Tuhan tidak bekerja. Tapi kita harus punya sudut pandang yang benar bahwa melewati ini kita ternyata tidak sendirian.
bahwa dalam masa yang sulit ini pun ternyata Tuhan paham rencana Dia akan tetap tergenapi, hasilnya bisa tetap luar biasa untuk kita semua. Itulah kenapa kita rayakan kenaikan Dia hari ini ke surga. Dan kita bisa terima berkat karena Alkitab sendiri berkata di Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yesus berkata, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Jadi ternyata proses atau kenaikan Dia ke surga itu adalah rencananya Bapa juga. Rencana kekekalan buat kita semua yang percaya. Sehingga bagian dari perayaan kita memperingati kenaikan Dia ke surga adalah bagian dari apa yang telah terjadi lewat kematian dan kebangkitannya. Karena di atas kayu saliblah kemenangan total untuk kehidupan kita Dia berikan buat kita. Dan sampai hari inilah kita rayakan 21 Mei 2020. Di kondisi keadaan dunia seperti ini, rencana Tuhan tidak gagal. Justru disempurnakan. Kenapa? Karena memang masih banyak yang perlu mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan memerlukan kita semua. Di zaman ini, di tahun ini, di bulan ini, di minggu ini, yaitu di kehidupan kita semua. Dengan siapapun kita hidup. Siapapun yang Tuhan izinkan ada menjadi bagian dan dekat dengan kita. Itu semua dalam rencana Dia. Supaya apa? Supaya setiap yang bernafas bisa mengenal Dia. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena dunia ini tidak selamanya. Karena di dunia ini akan berakhir. Dan kita juga tidak tinggal selama-lamanya. Itu sebabnya inilah sebuah proses perayaan kita peringati. Karena Dia ke surga sedang menyediakan tempat buat kita dan keluarga kita dan sesama kita yang lain. Dan hari ini Tuhan mau menguatkan kita lagi. Ada berkat besar yang Dia mau tambahkan supaya kita bisa renungin dan belajar untuk tidak berhenti di kehidupan ini. Tapi terus hidup, berjalan, maju ke depan, forward living bersama dengan Dia di dalam iman. Makna yang pertama yang kita bisa belajar dari kenaikan Dia ke surga. Yang pertama adalah Dia naik ke surga supaya ada tempat buat kita. Jika hidup di dunia ini akan berakhir. Sebuah fakta dan realita. Kita tidak akan pernah hidup selama-lamanya. Alkitab sendiri bilang kan, upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Jadi kalaupun kita hidup, karena Tuhan memberi kita kesempatan. Dan jika kita bisa punya sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan, bukan milik kita. Tapi kita punya kepercayaan untuk mengelola apa yang Tuhan titipkan. Dan ujung-ujungnya harus dikembalikan bagi Dia. Jadi jelas, yes kita bisa takut dan khawatir. Tapi jangan biarkan ketakutan dan kekhawatiran menahan saudara. Sehingga saudara tidak bisa berbuat apa-apa untuk melakukan apa yang Tuhan sudah titipkan di hidup saudara. Firman-Nya berkata di Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Inilah fakta kehidupan kita. Yes, semua orang di dunia ini menghadapi pandemi COVID-19. Mengalami kesusahan, kebuntuan, tantangan dan pergumulan yang berat. Kita semua alami. Tapi anak-anak Tuhan ingin sampaikan hari ini. Saudara dan saya, keluarga kita tetap ada dalam rencana kehendak Dia. Dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bukankah minggu lalu saya katakan, sesetia-setianya kita bersama dengan Dia, kita gak mungkin bisa bebas dari masalah atau pergumulan. Tapi jika itu kita alami, jangan lupa bersama dengan Tuhan selalu ada damai. Bukan hanya di masa baik, tapi damai Tuhan bisa hadir menjadi bagian di hidup kita di masa sulit juga. Itulah kenapa kita rayakan.
Bahwa kita tahu, yes, thank you. Emang di dunia ini gak sementara. Aku punya rumah, aku punya kartu kependudukan. Tapi kehidupan kartu kependudukanku yang kekal adalah di surga bersama dengan Tuhan. Dan akan ada waktunya kita selesai untuk menuju ke sana. Tapi selama waktu itu belum tiba, Tuhan mau saudara tidak menyerah. Tidak putus asa. Tidak kehilangan arah dalam hidup. Tapi terus buat keputusan yang benar dari setiap apa yang sedang kita hadapi. Dan melangkah dalam iman. Dan izinkan Tuhan bekerja dan menyatakan keberpihakannya di kehidupan kita. Makanya tadi di Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. So hari ini yang pertama kita belajar, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Jadi yes, raih yang terbaik di dunia ini. Tapi jangan lupa, kemenangan kekal, bahkan rumah yang terbaik, yang terdahsyat, Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Jadi jangan biarkan seluruh kehidupanmu hanya berfokus dan terikat kepada dunia. Karena hidup kita bukan oleh kuat dan gagah, tapi hanya oleh karena anugerah. Itulah kenapa yang kedua kita bisa belajar hari ini. Dalam memperingati kenaikannya. Karena dia naik ke surga, supaya Roh Kudus datang menolong kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena jika dia tidak naik, Roh Kudus itu tidak datang. Itu yang firman katakan. Makanya di Zakaria 4 ayat yang ke-6 dikatakan, maka berbicaralah ia, Tuhan berbicara. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Oh, kita rayakan hari ini. Dia naik ke surga karena hari ini kita bisa belajar yang kedua. Dia naik supaya Roh Kudus turun. Menjadi penolong di kehidupan kita dengan setia. Dan Roh Kudus tidak pernah gagal setiap harinya di hidup kita. Dari sini kita bisa belajar, bahkan dari masa pandemik ini kita bisa belajar bahwa yes, kita gak bisa menggantungkan kehidupan kita dengan hanya apa yang ada di dunia. Kita bisa belajar dari masa pandemik ini, gak ada yang bisa disombongin. Semua bisa berhenti serentak menjadi pause sama-sama. Dunia mengalami. Tapi inilah momen waktu di mana Tuhan izinkan semuanya kita untuk kembali bisa bersekutu, punya waktu, punya keintiman, punya belas kasih, punya empati. Yang dimulai dari kehidupan kita bersama dengan siapa? Keluarga. Bersama dengan orang-orang yang kita kasih, yang dekat dengan kita, yang saat ini di masa PSBB ini memang tidak jauh-jauh, bahkan kita lagi sering-seringnya ada dekat dengan mereka. Pakai semua momen ini supaya kita percaya bahwa kita anak-anak Tuhan, kita gereja Tuhan, dalam persekutuan ada kekuatan. Dan kekuatan kita bukan tergantung oleh kesusahan atau apa yang tersedia di dunia ini. Bukan, tapi karena firman Tuhan digenapi, yaitu apa? Ada Roh Kudus penolong menyertai kita. Itulah kenapa waktu sudah mengikuti ibadah ini, teman-teman FLC Worship membantu. Membawa saudara dalam hadirat. Dalam pujian penyembahan, setiap kata-kata saudara nyanyikan itu ada makna, ada artinya. Bukan hanya enak untuk di telinga, tapi apa yang saudara ucapkan terlepas di bumi, terlepas di surga. Yang saudara yakini itu bisa terikat di bumi, terikat di surga. Kenapa? Karena ini bukan tentang kita lagi, tapi ada Roh Kudus. Dia ke surga, tapi Roh penolong itu ada dalam kita. Dan inilah kita bisa belajar, di momen-momen ini kita bisa belajar. Kita bukan hanya bertahan, tapi kita bisa punya harapan untuk tetap percaya kemenangan menjadi bagian hidup kita. Bahkan bukan hanya bertahan dalam kesusahan, tapi dalam kesusahan dan kesulitan, kita masih bisa ada ruang dan waktu untuk apa? Belas kasih, kemurahan hati, ada kebaikan, ada rindu untuk berdoa. Berdoa bagi setiap orang-orang yang memerlukan doa. Bahkan kita bisa apa? Berbagi, berkorban, menabur bagi setiap sesama kita yang membutuhkan. Semua terjadi bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus. Ada penolong yang menguatkan kita, membantu kita. Supaya apapun keadaan hidup kita, kita tidak gagal untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang dikatakan di Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna. Tadi dikatakan bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Hari ini dimanapun Anda berada, Anda mungkin lagi di ruang tamu, di ruang makan, di kamar, atau dimanapun Anda berada. Terima dan alami hadirat Roh Kudus di hidupmu. Katakan, Roh Kudus, terima kasih. Engkau setia di kehidupanku sampai hari ini. Minta maaf kepada Roh Kudus kalau mungkin selama ini kita suka jalan sendirian. Kita suka merasa tahu lewat logika, lewat apa yang kita lihat, lewat apa yang kita dengar secara jasmani saja. Kita tidak lagi kembali kepada firman, kita tidak menguji lebih dulu segala sesuatu, bahkan kita tidak membawa lebih dulu di dalam doa, dalam persekutuan dengan Tuhan. Minta maaf. Tapi biarlah hari ini, waktu Anda menyaksikan FLC online, YouTube channel hari ini, Anda diingatkan, Anda sudah bersama dengan Roh Kudus. Terima kekuatan dan hadiratnya. Dan saya percaya dan saya berdoa dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Yang lemah dikuatkan. Saudara yang sudah capek, saudara yang berbeban berat, mungkin hampir putus asa, sudah kesal. Saudara sudah gak bisa ngontrol, kelola kehidupan. Saudara gak bisa lagi merasa joy, menikmati kehidupan saudara. Saya ingin katakan saudara, sabar. Terima kekuatan, terima keberanian, dan terima sukacita serta damai. Anda tidak sendirian, ada Roh Kudus. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Apa yang Anda kira Anda gagal tahun ini, saya ingin katakan tidak terjadi. Anda kira waktunya udah mepet, nggak mungkin, udah hampir setengah tahun. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup. Kalau dia mulai, tidak ada yang bisa menutup atau menghalangi. Kalau dia buka, tidak ada yang bisa menggagalkan. Dia Tuhan dan dia mengasihi kita sampai selama-lamanya. Itulah kenapa dikatakan pada Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari terima Roh Kudus di hidupmu. Dan Roh Kudus akan bantu untuk mengingatkan apa yang saudara perlu lakukan sekarang. Apa yang perlu saudara pikirkan sekarang. Dan saudara bisa melangkah dan berjalan dalam iman. Orang benar hidup oleh karena iman. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman. Terima firman pada hari ini. Bahwa dia terangkat ke surga. Supaya apa? Roh Kudus penolong bisa hadir di kehidupan kita. Berkat yang ketiga yang terakhir yang bisa kita terima hari ini, dia ke surga, dia naik ke surga. Supaya apa nih? Supaya ibadah kita nih seperti sekarang nih di FLC YouTube channel ini. Ini kita bukan hanya ibadah sekedar untuk mengganti dari apa yang sedang terjadi di masa PSBB ini supaya kita bisa berjumpa sebagai kehidupan gereja lokal. Enggak main-main. Ada hadirat Tuhan. Kita mungkin dibatasi oleh teknologi, oleh ruang dan waktu, tapi tahukah hadirat Tuhan ada di tempat saudara. Dan hadirat Tuhan ada bersama dengan saya waktu saya menyampaikan firman-Nya. Karena itulah kenapa dia naik ke surga. Dia naik ke surga supaya ibadah saudara bisa lebih bergairah. Supaya ibadah kita bisa lebih bermakna. Karena waktu dia naik ke surga, kehadirannya tidak lagi dibatasi oleh ruang, waktu, tempat, dan suasana. Makanya di Yohanes 4 ayat 20-24 berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah Bapa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Inilah berkat ketiga yang kita terima dalam kenaikannya. Yesus ke surga supaya apa? Supaya saudara bisa beribadah bersama dengan dia lebih bergairah dan bermakna karena tidak dibatasi oleh ruang, waktu, tempat, dan suasana. Artinya hari ini
selama saudara punya kesempatan nafas dan hidup. Alkitab aja bilang, burung di udara aja dipelihara, apalagi kita. Itulah kenapa jangan biarkan hidup saudara hari ini, di masa-masa ini, tidak berbuat sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Kenapa? Hidup kita bukan tentang daging, tapi hidup di dalam roh. Firman yang menguatkan, firman yang menghidupi. Sebab oleh firmanlah, Alkitab katakan. Saudara ingat dong, dari yang tidak ada, Dia jadikan semuanya menjadi ada. Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi hari ini, jangan biarkan momen, keadaan, pergumulan dan kesusahan menjadi alasan untuk kita tidak menjadi murid-murid yang baik. Menjadikan alasan untuk kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan dan tidak hidup dalam kebenaran. Justru dalam masa-masa yang mungkin kelihatannya saudara nggak bisa kemana-mana, semuanya serba terbatas, tahu nggak kita lagi dimurnikan. Hati lagi dimurnikan. Pikiran lagi dimurnikan. Itulah kenapa minggu lalu saya bilang, apapun nanti tanggapan pemerintah lanjutan pengumumannya tentang waktu dan masa PSBB, dalam rangka nanti mungkin ada relaksasi atau hal-hal yang baru dalam proses pencegahan pandemi COVID-19 ini. Saudara tanggapi semuanya dengan realita yang benar. Realita di mana saudara hidup benar sebagai murid, bukan lagi mengejar kedagingan. Bukan lagi mengejar atau mengincar kepuasan jasmaniah saja. Tapi tetap jalani hari demi hari, minggu demi minggu dalam waktu yang Tuhan sedang izinkan hari ini. Di dalam roh dan kebenaran. Jangan sampai saudara gak punya waktu untuk menyembah. Gak punya waktu untuk baca Alkitab. Gak punya waktu untuk berdoa. Gak punya waktu untuk sharing. Pakai setiap momen. Karena saudara tidak sendirian. Saudara ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu selalu menuntut saudara kepada siapa? Kepada keluarga dan teman-teman yang seiman. Itulah kenapa kita sebagai gereja Forward Living Church, kita sebagai gereja lokal, kita fokus selalu tentang keluarga, tentang unity is always about us. Dan tidak ada yang lebih penting. Kebergantungan kita seorang akan yang lain menandakan bahwa kita tahu hidup kita hanya hidup dan melangkah forward living karena ada satu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Tetap aktif di komsel saudara, pastikan terhubung. Bahkan saya anjurin saudara semua tetap kontak seorang akan yang lain, tanya kabarnya, tawarkan bantuan, tawarkan doa. Apa saja yang saudara bisa berikan dan lakukan sekarang. Karena inilah momen dan waktu hidup kita sadar belajar terus di dalam roh dan kebenaran, yaitu tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Dan saya ingin katakan, kita bisa melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus bersama dengan kita. Dan kita tidak hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena kita tahu di dunia ini kita tidak selama-lamanya, tapi kita sudah punya tempat yang terbaik, yaitu di surga. Yesus sedang siapkan, dan kalau hari ini kita hidup bekerja di dalam Dia. Karena hidup di dalam misinya Dia. Dan tentunya kenapa kita bisa punya damai dan menikmati sampai saat ini? Karena cinta mula-mulanya kita tidak akan pernah berakhir. Sebab waktu Dia naik ke surga, kita bisa menyembah Dia. Dia itu omnipresent, Dia maha hadir. Dan saya percaya lewat FLC YouTube channel di ibadah kenaikan ini, Dia hadir di hidup saudara, Dia hadir di keluarga saudara, dalam tetesan air mata saudara, bahkan Dia juga sudah hadir di masa depan saudara. Itu sebabnya kuatkanlah hatimu, bangkit, rayakan kehidupanmu, nikmati pujian dan hadirat Tuhan di dalam FLC Worship. Dan saya yakin kemenangan sudah ada bersama dengan kita semua. Tuhan memberkati. Mari sama-sama yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa, aku berdoa buat setiap keluargaku. Aku berdoa buat setiap pribadi, setiap rumah tangga, setiap pasangan, setiap suami, istri, setiap anak-anak, setiap orang tua. Aku berdoa Tuhan, aku serahkan keluargaku ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah, jelaskan, matraikan firman-Mu. Supaya dalam perayaan yang luar biasa hari ini dalam kenaikan-Mu, kami diingatkan, kami dikuatkan. Karena Engkau telah naik untuk menyediakan tempat. Engkau naik supaya Roh Kudus bersama dengan kami.
Dan kami percaya Roh-Mu tidak pernah gagal di kehidupan kami. Kami tidak akan pernah kehilangan atau kekurangan hikmat, kekurangan pengetahuan, kekurangan petunjuk. Karena Roh Kudus setia kepada kami. Dan terima kasih untuk damai dan cinta yang luar biasa. Cinta-Mu yang luar biasa. Bahkan terima kasih untuk setiap momen di mana kami bisa ada di hadirat-Mu selalu. Kami penuh kekurangan, kami banyak keterbatasan, tapi kami percaya. Di masa pandemi COVID-19 ini, rencana-Mu tidak gagal. Misi-Mu tidak berhenti. Dan kami katakan hari ini, nah aku berdoa buat setiap keluarga-Ku. Pakai kami. Pakai kami. Pakai kami menjadi alat berita Injil-Mu. Biar kerajaan-Mu bisa terus Tuhan terlihat, terbaca di kehidupan kami. Dimanapun kami berada. Kemenangan jiwa-jiwa, pertobatan jiwa-jiwa terus terjadi bagi kemuliaan-Mu. Pakai kami siap. Dan kami mengucap syukur untuk berkat hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berterima kasih untuk semuanya. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, bahkan sukacita Tuhan melimpah-limpah di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati. Mari sama-sama yuk kita semua katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.